66 sampai 72. Jadi Elkam dan MUI itu dibentuk dari tentara membangun kembali semangat orang Minang. Itu betul di sekolah ya, detail betul itu. Dan diharapkan membangun negari, Pak. Jadi Pak Runzen kan semua di Jerman ya itu membuat proyek-proyek pertanian di mana. Iku yana bergelora. Pak Zoranas direktur di Pak Runzen untuk jadi dirut Semen Padang. Itu tanpa minta tambahan itu, perbaikan manajemen naik. Itulah dia dijual Semen Padang itu menghasilkan yang tahu bersih membuat buku sejarah ya. Waktu membangun Semen Padang, tidak ada sejarah. Wah, aku belum lebih 100 tahun Semen Padang ada sejarah buat macam. Wah, puasa gitu ya. Jadinya ya, lah jadi. Jadi artinya waktu zaman rehabilitasi, zaman rekonstruksi, baki-baki baru ya. Nah, itu sampai 80 disertasi muka berarti 80. Tapi pernah berkembang darui, saya sudah mau promosi tahun 96, 98 Pak Harto jatuh. Tentu perlu diterangkan, namun tambah di dalam buku cetakan yang kedua postscriptum, jadi tambahan lah ya. Coba menganalisa nanti terjadi di orang Minang. Mungkin perlu untuk Musril. Ambo mencari orang Minang itu pelan-pelan nampak terbagi dalam dua sub etniknya Minang Kabayo. Dalam KKM itu lewat sebut Minang Ranah dan Minang Rantau. Ada perbedaan status sosial ekonomi dan sedikit mindset beda antara Minang Ranah dan Minang Rantau. Minang Rantau seluruhnya urban, orang kota, tidak ada petani orang rantau. Kalau petani jual menanam rantau kampung orang kami juga. Tapi yang di Ranah itu 70% itu rural, rural tani, 30% kota, dan itu pun pergeseran tadi. Jadi yang berkira konflik antara doktor ayah Biamka juga ini mama itu rural urban itu Pak. Islam kan banyak urbannya Pak. Pak Amir MS Datuk Mangguangan Sati, beliau Datuk tapi di Jakarta Pak. Dan kamu ini orang perkumpulan berdua. Beliau mensinyalir ini bom waktu Minangkabau. Jadi waktu kami memprakarsai KKM, tujuan KKM itu menuliskan ABCDK ya Pak ya, kalau banyak itu sebenarnya dihujat orang. Amo yang kata kakimu mempersiapkan itu, tapi orang perjalanan ya aku tahu itu. Nah jadi bukunya adalah. Jadi artinya untuk masuk datang itu masalah. Orang Minang sudah mengintegrasikan diri sepenuhnya kepada Republik Indonesia. Tidak ada dia berontak itu kan. Kalau berontaknya apa ada pasukan itu pasti bermasalah itu. Nah nak datang yang Boyo peluang awak itu banyak. Mulai tahun di Komnas HAM mengkhususkan diri terhadap masyarakat hukum adat. Waktu itu, Ambo dididik sebagai pegawai Kementerian Dalam Negeri, Ikatan Dinas. Jadi hukum adat apa itu lah kuliah yang berapa. Jadi waktu di Komnas HAM banyak mana pelanggaran. Jadi tanah wilayah diambil pemerintah, dijadikan HPH begitu. Nah tahun 97 Ambo mengambil summer course di Oxford University, mengambil the right of minorities. Di dunia internasional masyarakat hukum adat itu dilindungi Pak, Jawa tidak. Jadi undang-undang agraria itu menukangi rumusan masyarakat hukum adat dan memberikan conditionality sepanjang masih ada sesuai perkembangan zaman, sesuai dengan NKRI dan jatuh dalam undang-undang. Undang-undang itu begini sudah ada. Sudah 55 tahun ada. Nah, ini sudah diperjuangkan lah masuk ke prolegnas, nanti jadi, tapi ada untuk kepala ini didorong. Jadi masuk negara tam, kami kira
mari kita duduk bersama merancang masa depan. Kalau berpikir strategis, ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Bagaimana keadaan waktu ini? Jadi, Muslim lah macam pada masalah mungkin ada cara. Nah, kedua, kama aku awak ingin baik. Pak Mukhtar menawarkan DIM. Ya kan, awak tetap NKRI ya Pak Mukhtar ya. Tapi ya agak otonom lah ya. Cuma gue nyampai ke Pak Mukhtar, itu 18B ayat 1 itu untuk swaperaja Pak Najwa pakai dia. 18B ayat 2 itu nagari Allah diajukan. Gue menyarankan Bapak pakai 28I ayat 3 identitas kultural. Oleh BK3M itu dah dibuat deklarasi Pak di Jakarta kok. Bungdol Henry apa itu lebih baca Pak Mukhtar pakai deklarasi ABCBK sebagai identitas kultural. Itu bisa dipakai ketika sumber. Nampak semua alun mau pakai ya. Catatan amanah Pak ya. Kalau tidak pelaksana Pak harus saudara. Jadi Bapak sekalian, saya bergembira kita berjumpa ini, dan mungkin orang Minangkabau ini satu-satunya suku bangsa yang selalu berpikir pada dirinya, tidak jarang kritis, ya kan? Tapi bagus. Dan Pak Taufik, saya pikir beliau tulisannya. Ini kalau orang Minangkabau sudah menyesuaikan diri ini, apa namanya, dia kehilangan peloporannya. Nampaknya iya Pak ya. Tapi Bang Nasir itu tidak setuju dengan saya. Awak masih banyak di tiket besar gitu ya kan. Menteri sekian ya, salah satu sekian. Cuma Bang Nasir beda. Kalau dulu awak yang menentuan, ini awak sudah 2 orang. Bapak sekalian, itulah sekedar presentasi saya. Jadi Bapak kalau untuk tempat baca, itulah intinya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengupas dulu buku beliau ini, I-nya itu integrasi nasional dengan menggunakan pendekatan Christian Rugg. Beliau mengutip pasal 3 Konvensi Montevideo itu. Salah satu yang perlu dilakukan oleh negara adalah untuk bisa dia melangsungkan hidupnya, eksistensi dirinya, membela integritas serta kemerdekaannya, memelihara kelangsungan hidup dan kesejahteraan, menyusun organisasi pemerintahan sesuai dengan kepentingan semua warga negara, dan menyusun peraturan perundang-undangan sesuai kepentingan semua warga. Nah ini yang persoalan. Dari 179 ke 182 negara dunia yang etnisnya itu sama hanya 10 bahkan. Hanya 10 negara yang etnis sama, Jepang, Cina dan sebagainya. Tapi semua negara multi etnis tidak lepas dari Indonesia. Kalau negara-negara multi etnis tidak ada pilihan lain, pembangunan itu harus menggunakan pendekatan multi etnis, tidak boleh mono etnis. Seperti di negara-negara yang daratannya sama, apalagi Indonesia negara kepulauan. Jadi tidak keliru seorang presiden kalau pendekatannya multi etnis. Makanya kalau tidak ada kalah berbenah, karena pemerintah itu dibangun tidak dengan prinsip golongan. Jadi kalau menterinya itu adalah dari Jawa, semua dirjen harus dilepas ke luar Jawa, harus Papua, harus ada orang Aceh kan gitu ya. Itu harus gitu, kalau tidak bubar negara itu. Maka saya pernah mengusulkan dalam seminar Lembaga Ketahanan Nasional itu agar perguruan tinggi strategis di Indonesia itu diswitch secara proporsional. ITB itu tidak akan pernah dimasuki Papua kalau semua orang diberi kesempatan ketatnya seperti itu. Maka saya mengusul satu lokal kepada proposal ini untuk istri saya sebuah di sana, agar satu lokal supaya putra terbaik Papua bisa masuk ITB, begitu berhasil kembali ke Papua. Begitu juga APDN, STPDN yang dikelola oleh sebuah kementerian kan punya sekolahnya. Itu harus dibuat secara proporsional. Ya, sehingga mau jadi lurah jangan diisi orang Jawa semua. Masa Jawa di drop juga ke Sumatera, berbahaya itu. Begitu juga sekolah akademi militer, tidak boleh dikuasai. Makanya sekarang bela negara yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan itu sekarang dikhawatirkan oleh masyarakat sipil. Kemarin diskusi besar itu di UMP itu kan, di UNAMI ya gitu. Jangan ini digunakan, sekarang konflik kita kan antara Syiah dan beragama. Syiah sekarang dekat dengan kekuasaan. Ini Islam ini kan juga pecahnya. Ini perlu sebuah komitmen baru
dengan Menteri Agama itu bagaimana penegakan terhadap undang-undang perundang agama yang sudah diuji, yang disepakati kembali bahwa itu harus dipertahankan supaya pertumpahan darah tidak terjadi di Republik ini. Syiah konflik dengan ahli sunnah tidak terjadi itu, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang ingin saya katakan. Saya kembali ke yang dibilang Pak Sabdi, itu di dalam organisasi bagaimana mengakomodir semua kelompok-kelompok itu. Ada keliru dalam mendasar kemarin itu pasal 2. Pendiri Republik ini yang kebanyakan dari Minang 65% dikatakan itu mengusulkan seperti formatnya sistem pemerintahan nagari di Minangkabau. Makanya saya setuju supaya tidak dikuasai para pemodal partai politik itu dibiayai oleh PBN, sehingga tidak dikuasai oleh para pemodal. Yaitu kekeluargaan semula, anak istrinya, kemenakannya, orang kampungnya, itu isi partai politik. Jadi itu negara golongan namanya. Ini yang mau duduk kekuasaan, berbahaya dalam sebuah menuju integrasi nasional. Jadi banyak hal yang perlu diformat ulang. Sipil, kalau di tentara tidak ada masalah, kejaksaan, kambil tidak ada masalah. Tapi sipil, dosen misalnya, sampai mati dia jadi dosen di Universitas Negeri Padang, di UIAIN, tidak pernah. Saya juga mengusulkan supaya sipil dimutasi juga, sehingga dia mengatakan geopolitik, geostrateginya itu Papua daerahnya, walaupun dia orang Aceh, walaupun dia orang Papua, Aceh daerahnya, itu tidak ada pilihan lain dengan cara membuat orang berpindah-pindah, sehingga dia merasakan seluruh tumpah darah ini adalah wilayahnya. Jadi kalau terjadi orang huru hara di Papua, itu kamu ke tanah saya, biar aja. Ini persoalan. Ya, saya kira banyak hal yang harus dibangun dalam rangka negara multi etnis. Jadi partai politik masalah. LSM juga, LSM plat merah yang paling banyak dibiayai dengan dana bansos itu. Itu makanya apa itu Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Barat sebenarnya kena juga itu. Ya. Jadi pasal di Gubernur kesalahan Pak Harto juga politik, no ekonomi yes. Berbahaya juga sama dengan Malaysia. Ini kan aman juga Malaysia. Jadi keduanya ekonomi yes, politik yes, baru bagus dia. Kalau politiknya kayak dia suara terus dia. Nah, ini keduanya harus jalan. Tapi dalam pendekatan ketahanan nasional itu kan kelima-limanya harus dibangun dengan secara berimbang. Ideologi harus dibangun. Jadi makanya di Minangkabau itu yang diperjuangkan itu identitas budaya supaya tidak dibawa oleh Jakarta. Kalau dia diusulkan itu adat dan sabana adat, filsafat kita bulah yang akan di daerah istimewa itu dihantam oleh Jakarta, langsung dicoret habis itu. Pengalaman saya sebagai wakil ketua Nasam selalu disorot Sumatera Barat itu membuat perda syariah. Ini melanggar HAM. Nah, itu kan. Nah, walaupun saya berjuang dengan kekuatan hukum sesuai diakui oleh dunia internasional, tapi Jakarta tidak mau menerima juga perda syariah itu. Makanya nomenklaturnya harus dirubah. Jangan dibuat berpakaian muslim, berpakaian yang ada, itu diterima itu. Walaupun isinya muslim, tidak masalah. Jangan wajib baca Al-Quran. Nah, apa namanya yang agak umum sehingga orang lain juga merasa diikutkan di dalam. Ini persoalan Kementerian Dalam Negeri di dalam menjualkan perda syariah. Jadi kalau Profesor tadi mengusulkan, Pak Muslim mengusulkan ada pesan liar itu harus konsisten sebagai ajaran mutlak, kemudian itu diperdakan, dijadikan daerah istimewa, itu persoalan juga. Saya kira ini perlu strategi di dalam membenangkan sebuah konsep. Itu konfliknya hari ini besar itu. Karena pengadu ini masuk ke LKAM. Saya juga di LKAM sebagai pengurus pemerintahan nagari dan KAM itu masuk terus itu pengadu ini. Bagaimana mau menyelesaikan? Saya kira ini perlu kita jawab bersama supaya di kampung itu orang tidak konflik lagi. Ya, wali nagari konflik dengan KAM. Ya, karena saya mengusulkan dulu kalau mau perda patuh ke perda nomor 6 tahun 2014 itu peluangnya ada pada pasal 96 sampai 116. Hai daerah, kau mau patuh kepada pasal itu harus kembali ke desa adat atau nagari adat atau nama lain. Kampung di Aceh, Ustaz di Batak, kampung di Kalimantan dan seterusnya. Kembali silakan. Yang terjadi perda nomor 2 2007 yang lama itu mau dirubah. Nomenklaturnya nagari adat diisi dengan nagari pemerintahan. Yang ribut hari ini terkatung-katung itu perda itu. Karena tidak patuh kepada ketentuan masyarakat belum ada. Kalau tidak namanya pemerintahan nagarinya supaya orang tahu pula bahwa ini sama dengan pemerintahan lama, pemerintahan desa. Ini Komisi 1 DPR provinsi yang tidak dipahami, saya berapa kali jelaskan, termasuk biro pemerintah dan gubernur atau wakil gubernur tidak paham itu, mungkin dia pada.
Imam Prasetyo sama Pak Muslim Kasim. Diam ya waktu itu. Sekarang itu bagus. Saya kira ini perlu kita selesaikan konflik-konflik walaupun itu sederhana, tapi ini berbahaya dalam membangun ke depan. Maka begitu ada negara di bawahnya itu ada jorong-jorong, itu yang jorong pemerintah, pusat pemerintah dan pusat pembangunan. Jadi tidak perlu dibuat pula pemekaran, karena itu berhadapan dengan pemecahan budaya. Karena di Minang itu kan tanah wilayah 3 ya, itu tidak pecah, sama sampai sekarang masih utuh itu. Wilayah suku, wilayah tahu, wilayah negara. Wilayah negara bagaimana kalau dia dibetulkan persoalan? Hutan wilayah itu kan, ikan wilayah, semuanya wilayah, negari, pembersih wilayah sebagainya. Kan masih ada yang bersama itu. Jadi negara adat tetap utuh sebagai pembangun sistem nilai. Sama di Bali waktu diskusi kan kita buat itu juga. Bali itu patuh kepada desa adat, tapi di bawahnya ada desa pemerintah, yang jorong-jorong ini. Jadi sistem nilai dipegang oleh nagari adat yang dipegang dulu dengan target kerapatan negara. Saya kira ini yang perlu diselesaikan. Begitu juga dengan sedikit dengan buku Pak Muslim, Pak Muslim Zahari. Ya, saya terima kasih ke beliau walaupun seorang di bidang pendidikan tapi memahami soal budaya. Ini luar biasa beliau karena punya kajian ya. Judulnya Kekeliruan Pemahaman Hubungan Adat dengan Syarat Minangkabau. Sebenarnya ini tidak perlu dikonflikkan. Tapi di buku ini silakan nanti Prof review saya. Ada 8 yang dipersoalkan kekeliruan itu. Sebenarnya di Minangkabau itu sudah jelas 4 tataran itu. Adat sabana adat, nah itu yang dibahasakan tertulis dengan bahasa kita mulai itu. Ada sabana adat itu tidak angkang dipanen, tidak ada kudu kita diskusikan supaya jelas. Anda mau istimewa apa? Itu dipertanyakan katanya. Apa yang mau Anda istimewakan? Kan itu dia. Harus kita jawab dengan konsep identitas budaya dan khasnya wilayah itu. Ini variabelnya cukup banyak yang bisa kita diskusikan. Jadi ada jual itu, level kedua itu. Saya kira itu kita diskusi lebih banyak, itu barangkali itu yang kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 9 kabinet itu, 5 dipimpin oleh orang Minang. Ya 3 kali kabinet Sari, 1, 2, 3 dan 2 kabinet atas. Ini memang kenyataannya. Kemudian ketika penyerahan kedaulatan tahun 50, kemudian PDRI juga itu jelas satu-satunya kabinet yang ada di luar Jawa, ya di luar Jakarta Jogja, yaitu pusatnya di Sumatera Barat. Itu pusatnya. Kabinet PDRI yang dipimpin oleh Safruddin yang juga keturunan Minang. Nah, ketika penyerahan kedaulatan itu Indonesia menerimanya dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, di mana presidennya Soekarno dan kepala pemerintahannya Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Kemudian RI yang ada di dalam list itu yang merupakan bagian terpilih dalam list itu dipimpin oleh Mr. Asad Mudo dan Dr. Abdul Halim. Ini seorang ahli THT yang hobinya politik. Asad dan Halim bukan hanya sama orang Minang dan bukan hanya sama dari Vanuatu, malah itu mama dan ponakan. Hebatnya. Jadi Asad adalah mama kandung dari Dr. Halim. Sehingga dalam wawancara di RCTI itu dia bilang hubungan mama bagaimana? Ibu saya adalah kakak Mr. Asad. Nah, itu makanya dia mama saya. Begitu hebat. Jadi di pusat kekuasaan itu 3 orang Minang di situ. Nah, kita ketahui juga setelah penyerahan kedaulatan, Nasir adalah Perdana Menteri pertama yang kembali kepada negara kesatuan. Setelah itu ada 10 kabinet lagi sampai PRRI. Itu 2 dari 5 Perdana Menteri itu juga orang Minang, yaitu Muhammad Nasir dan siapa satu lagi? Muhammad Nasir dan Muhammad Nasir terutama yang Jadi kabinet itu sebenarnya sampai PRRI itu selalu orang Minang itu ada dia. Nah PRRI lah yang dianggap sebenarnya
suatu peristiwa yang membuat katanya kemunduran, kalau istilah Pak Islam mengerti Pak Harun itu sampai orang Minang itu muno. Tapi sebenarnya tidak pernah mengurangi adanya elit Minang di tingkat nasional itu. Karena menurut Wikipedia, kalau kita baca situs Wikipedia tentang Minang, hanya 2 suku bangsa di Indonesia ini yang 40 kabinet sampai saat ini, 40 kabinet dari Indonesia Merdeka, kabinet Wiranto Kusuma sampai kabinet Jokowi JK 40, hanya 2 etnis yang tidak pernah absen di kabinet, yaitu etnis Jawa dan etnis Minang. Etnis Jawa pantas saja karena jumlahnya itu separuh dari penduduk Indonesia. Tapi etnis Minang bukan yang terbesar kedua, dia adalah etnis minoritas kata Pak Sal, karena lebih besar Sunda, lebih besar Batak kali ya, sama Bugis Makassar. Lebih besar Minang. Lebih daripada Batak sudah lima. ada Sunda, lebih besar Sunda. Nah itu, jadi bukan apa? Ya, tapi Sunda sering terputus. Seringkali Sunda itu tidak pernah terlibat dalam kabinet. Nah, puncaknya kembali adalah setelah G30S. Jadi Pak Sam mengatakan dari orang Minang ini tidak mau ngaku kalah, dia kan udah menang. Jadi saya ceritakan tahun 88 itu Pak Hussein tahun 85 Pak Hussein pertama kali pulang setelah lama di Jakarta, pulang dengan berjuang-berjuang kemerdekaan. Tapi saya waktu itu wartawan masih aktif di koran. Itu kita menerima ada hal-hal yang tidak boleh dimuat itu dari pemerintah Soeharto itu. Yang pertama yang tidak boleh dikritik itu adalah Pancasila dan turunannya. Kedua ABRI. Yang ketiga Soeharto dan keluarganya. Nah, kemudian juga tidak boleh mengekspos bekas PRRI, bekas pemberontak semua dan kelompok petisi 50. Itu enggak boleh. Kalau itu sempat dimuat suara orang petisi 50 bekas PRRI, itu tinggal dicabut siupnya sama Almoko. Tapi saya sempat mewawancarai Pak Hussein dan akhirnya saya menulis biografi beliau bersama Profesor Mesika. Saya datangi di Bukit Tinggi, Pak, ini gimana pendapat Bapak sekarang? Sebagai orang kalah, marah beliau bilang kan, kita tidak kalah. Yang dikerjakan Soeharto sekarang ini perintah saya ini juga, bilang perintah saya membubarkan komunis, gitu kan? Ya, pemerataan pembangunan, otonomi daerah, ya, bagian apa? Jadi yang dikerjakan ini perjuangan kita. Kalau Pak Hussein hidup sekarang zaman otonomi sekarang mungkin akan lebih besar lagi kerekamnya. Ya Pak Hussein itu mengisi orang Minang. Kalau menurut Rosian ada 2 ciri elit atau intelektual Minang itu. Yang pertama karengkang. Seperti Pak Saul bilang, tadi itu masuk suaranya langsung besar. Ambo masih kayaknya tapi klakson elok. Karengkang itu susah dicari apanya, penjelasannya padanannya dalam satu kata di dalam bahasa Indonesia kamus. Jadi bukan kadang baru, sama juga dengan licik itu. Yang kedua cirinya adalah gilo-gilo baso. Gilo-gilo baso itu juga tak ada dalam Indonesia. Itu kalau apa cirinya itu. Jadi saya kira bukan hanya kerengkang, juga gilo-gilo baso itu. Tidak ada dia takut. Mungkin kalau diceritakan sedikit ya, orang Minang itu kalau menurut Belanda Pak ya, Pak Taufik pasti banyak sekali studi. Saya kecelakaan saja baca-baca literatur itu adalah suku bangsa yang paling merdeka. Tidak pernah dia sebenarnya dijajah. Jadi pengalaman Gubernur Stuart, Jenderal Stuart, setelah Perang Padi, dia mengunjungi pedalaman Minangkabau. Dia datang ke Pagaruyung. Dia lama di Jawa. Pejabat Belanda itu kalau dia datang ke daerah pasti selalu ditemani oleh orang-orang Melayu yang menjadi kaki tangannya. Kalau di Jawa, kalau Stuart jalan, waktu itu dia masih tingkat kontrolier lah, bupati belum gubernur. Itu rakyat itu duduk di jalan itu. Jadi kiri kanan jalan itu duduk bersimpuh mereka. Kalau tuan Nano itu tuan dua, kalau dewa kan lewat. Tapi di Batu Sangkar dia lihat
Ada orang nggak pakai sendal, hanya pakai selempang kain sarung, tapi tegak-tegak pinggang lagi. Nah, lalu ke penerjemah Swear ini dia tanya, siapa tuh Pak Jatuh? Lanjut tuh. Akhirnya Swear juga tanya kayak ini, karena ingin berbaik-baik lah, bermuka baik dia. Apa kata orang itu? Dia tanya, siapa itu bapak itu udah dia agak halus kan. Lalu dia bilang ini gubernur kita. Oh ya. Lalu dia bicara lagi sama ini orang yang berdiri tadi, laki-laki tadi, libur pokoknya.